Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita mendengar kembali bagaimana Yesus mengajar tentang doa. Saudara-saudariku, doa ada yang bersifat publik ataupun bersifat pribadi. Doa yang bersifat publik yaitu doa yang diungkapkan dalam peribadatan umum, seperti menghadiri misa pada hari Minggu, menghadiri perayaan-perayaan misa, ulang tahun perkawinan, atau doa arwah, dan sebagainya. Sedangkan doa pribadi adalah ungkapan komunikasi pribadi antara Allah dan manusia. Injil hari ini Yesus mengajar tentang berdoa, namun tidak dalam konteks doa publik atau umum, tetapi dalam konteks doa pribadi. Yesus mengajar kepada kita demikian. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan didengarkan dan dikabulkan. Karena itu, berdoalah demikian. Maka kemudian, Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Saudara-saudariku, Injil Matius bab 6 ayat 6-15 mengajar kita tentang doa. Dan doa itu adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Doa menunjukkan bahwa diri manusia itu tergantung pada Allah. Manusia memuji Tuhan karena segala anugerah yang telah ia terima. Juga memohon kepada Tuhan karena ia membutuhkan Tuhan yang menjadi gantungan hidupnya. Maka doa itu adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dari ungkapan Injil yang tadi kita dengar, kita memahami ajaran Yesus tentang doa. Yang pertama, Yesus mengajarkan doa yang rendah hati. Doa yang tersembunyi dan tidak bertele-tele. Ia mengajarkan bahwa Allah mengerti kebutuhan manusia. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Yesus memberi dasar prinsip dalam berdoa. Prinsip yang pertama yaitu doa yang rendah hati, doa yang mengetahui dengan benar bahwa Bapa tahu apa yang kita butuhkan. Saudara-saudariku, kiranya dari dua hal itu kita juga bisa belajar tentang hambatan doa manusia zaman ini. Maka mari kita dengar kembali dua prinsip tadi. Mengira banyaknya kata atau kata Yesus bertele-tele akan memperjelas maksud doa. Namun jelas bagi diri sendiri saja, doa itu menjadi jelas. Bertele-tele menyebabkan orang merasa lega bagi dirinya sendiri. Dengan doa berpanjang-panjang, maka hatinya merasa plong, seolah-olah merasa doanya didengarkan. Akibatnya, keseriusan doa diukur dari banyaknya kata. Padahal Tuhan melihat dari hati. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan manusia. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari adalah karena doa itu berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan kata-kata yang banyak. Maka doa sebaiknya berwawancara dari hati ke hati. Dan wawancara dari hati ke hati itu membutuhkan tempat, situasi yang disebut dengan menyendiri. Maka kata Yesus, apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar,
itu bukan berarti memang secara harafiah masuk ke dalam kamar dan berdoa. Prinsipnya adalah berdoa secara pribadi membutuhkan kesendirian. Maka bukan soal kamarnya, tetapi soal wawancara pribadi dengan pribadi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencintai kita secara pribadi. Ia mengenal kebutuhan kita juga secara pribadi. Dan karena itu, mari kita sediakan waktu dan tempat pribadi untuk berdoa bagi Tuhan. Amin.